Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Pramadia Rumintari SPD, guru TKR di SMK Negeri 1 Simpang Pematang. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4, Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan ujian kinerja, di mana hari ini materi pembelajaran yang akan saya bawa adalah KD 3.2, yaitu perawatan sistem pelumasan. Untuk kegiatannya akan dilakukan secara tatap muka terbatas atau luring. Dosen pembimbing saya adalah Bapak Sriono dan dosen pemamung saya adalah Bapak Cecep Dalda. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan satu orang berdoa. Ya, Sebelum belajar sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. oke ya. Alhamdulillah, alamin ya. Pada kesempatan ini kita masih dipertemukan dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu. Ya, semuanya sudah memakai masker? Ya. Nah, ya, Ibu kita membuka karena nanti suara itu tidak terdengar ya. Tadi sebelum masuk sudah kita ingatkan bahwa jangan lupa untuk cuci tangan ya, tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Oke ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Ali Fauzan, Ya. Inom Priyansa, Irfan Wardani, Roni Irawan, Rifandi. Oke ya. Sudah hadir semua. Baik, anak-anak, untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air ya, silakan untuk berdiri sejenak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nice, silakan duduk kembali. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah menyelesaikan KD kita yang pertama. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Mekanisme? Oke, ya. Jadi kita kan sudah belajar tentang menerapkan penggunaan mekanisme katup ya, dari mana mekanisme katup itu ya. Kalau pernah bongkar overhaul kepala silinder? Ya, terus kita lihat kalau bahasa sehari-harinya itu katup itu apa? Oh iya, betul ya. Jadi kalau kita bongkar ke lab atau nyetel ke lab, biasanya tangan kita akan terasa ada apa ya situ? Ada olinya ya, betul
ya. Oke, terkait dengan hal tersebut, jadi kita akan menyambung materinya pada hari ini, yaitu mengenai cara perawatan sistem pelumasan. Jadi sistem pelumasan itu ya, yang sudah kalian tahu ya, adanya apa di situ kalau sistem pelumasan? Yang bergerak di situ apa? Oli ya. Maka kompetensi dasar kita pada hari ini adalah 3.2, yaitu menerapkan cara perawatan sistem pelumasan. Kemudian untuk KD keterampilannya atau 4.2-nya yaitu merawat berkala sistem pelumasan ya. Adapun indikator pencapaian kompetensi ya, itu yang pertama 3.2.1, yaitu mampu menjelaskan fungsi sistem pelumasan. Jadi nanti setelah pembelajaran kita akan mengetahui fungsi sistem pelumasan itu untuk apa. Kemudian yang kedua yaitu menentukan jenis minyak pelumas mesin. Jadi ada jenis-jenis minyak tertentu ya pelumasan itu yang bisa sesuai dengan spesifikasi mesin masing-masing. Kemudian yang ketiga mampu menganalisis kekentalan. Ya, dia punya kualitas kekentalannya masing-masing. Ya, apakah semakin tinggi nilai kualitasnya akan semakin baik dan sebagainya, nanti kita lihat. Kemudian yang keempat atau hasil keterampilannya yaitu kita bisa membedakan ya, jenis pelumasan antara mobil bensin ya atau moto ya gasolin dengan yang tipe diesel atau penggunaan bensin diesel. Jadi nanti kita bisa membedakan. Kemudian yang terakhir 4.2-nya mampu membandingkan. Jadi kalau kita sudah tahu perbedaannya ya, kita bisa membandingkan ya berdasarkan kekentalan dan kualitas oli tersebut atau jadi sesuai dengan indikator pencapaiannya. Maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya sesuai dengan indikator yang pertama yaitu dapat menjelaskan sistem pelumasan ya sesuai teori ya, sesuai yang akan kita pelajari. Kemudian menentukan jenis minyak pelumas dengan benar ya, sesuai dengan jenis kendaraan. Kemudian dapat menganalisa kekentalan dan kualitas pelumasan dengan benar berdasarkan standar SAE atau API. Kemudian yang keempat dapat membedakan jenis pelumasan dengan benar sesuai dengan jenis kendaraan baik itu bensin maupun diesel. Yang terakhir kita bisa membedakan membandingkan jenis pelumasan berdasarkan kekentalan dan kualitas oli dengan benar sesuai dengan standar SAE dan API-nya ya. Jadi itu yang kita pelajari. Itu ada gambar kondisi di mana ada kendaraan yang sedang didorong ya. Mungkin karena macet ya atau mogok, kemudian terjadi kerusakan seperti pada gambar yang terlihat. Kira-kira apa yang menyebabkan kerusakan tersebut? Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Silakan, boleh. Overfull ya. Jadi gambarnya yang mana? Yang atas apa yang bawah kira-kira? Atas. Ini perlu di overfull ya. Kalau kondisi itu gambar apa sih? Piston ya. Kenapa perlu overfull? Oh, pistonnya lecet. Kemudian siapa yang lain yang bisa mengungkapkan pendapat? Kira-kira apa itu? Ya. Oh, kekurangan oli. Jadi dia bentuknya pistonnya seperti itu karena kekurangan oli. Bagus ya. Ada lagi yang lain pendapatnya? Oke ya, mungkin sistem pelumasannya sesuai dengan tujuan kita. Mungkin di situ ada masalah ya. Oke ya, cukup. Untuk yang jawaban teman-temannya kita tampung dulu ya. Nanti kita jelaskan atau kita akan temukan jawabannya setelah kita mengikuti pembelajaran. Ya, jadi sesuai dengan apa yang akan disampaikan pada hari ini. Jadi apa itu sistem pelumasan? Maka yang akan kita pelajari ya itu ada 3 fungsi dari sistem pelumasan. Ya, kemudian yang kedua jenis minyak pelumas atau jenis olinya. Kemudian yang ketiga SAE dan API. Ya, apa itu SAE? Ya, kalau di sistem pelumasan apa itu API atau API? Ya, pertama itu konsep sistem pelumasan. Jadi sebelum masuk ke fungsi kita harus tahu dulu konsep dari sistem pelumasan itu apa. Ya, pernah mengalami lupa untuk
ganti oli misalnya? Pernah nggak? Pernah ya? Pernah mengalami mungkin karena kelupaan sehingga olinya lupa diganti gitu ya. Kan akhirnya gesekan ya yang terjadi itu apa jadi? Semakin apa? Nah, bikin membuat piston menjadi lecet gitu ya. Jadi kalau tidak ada gesekan, nah kalau gesekannya tersebut terasa berat karena apa? Kalau olinya tadi mungkin tingkat kekentalannya sudah berkurang ya, terus sudah bercampur dengan apa biasanya kalau oli sudah lama tuh? Ya bisa debu ya, bisa pasir yang termasuk. Ya karena gesekan mesin kan akhirnya semakin lama karena panas ya, bisa saja ya kuantitas olinya berkurang sehingga terjadi gesekan yang lebih berat ya. Kalau olinya kurang atau olinya sudah tidak sesuai lagi ya, maka komponen-komponen yang bergesekan dia akan mengalami kehalusan. Itu contohnya tadi pada piston. Piston itu digesekan dengan apa? Ya dengan blok silinder ya. Terus ya berarti fungsi sistem pelumasan apa? Wah betul ya. Jadi sistem pelumasan yang pertama yang fungsinya sesuai dengan namanya untuk melumasi ya. Apa yang dilumasi ya komponen-komponen yang bergesekan di dalam engine atau silinder ya. Jadi yang pertama fungsinya yaitu mengurangi gesekan, panas dan kehalusan ya. Jadi seperti gambar itu ya, karena faktor apa itu ya, bisa jawaban temannya tadi apa? Ya bagus ya. Jadi salah satunya ketika mengalami kekeringan oli maka bagian pistonnya itu bisa bergesekan dengan silindernya itu tidak dengan mulus gitu ya, sehingga bisa menyebabkan kehalusan ya. Kemudian yang kedua, oli itu bisa mendinginkan mesin. Betul ya? Betul. Setuju ya kalau oli bisa mendinginkan mesin? Ya, jadi untuk mencegah panas ya, karena adanya kerja piston misalnya ya, maka dia membutuhkan pendinginan. Pendinginan mesinnya itu salah satunya dibantu oleh kerja oli ya. Kemudian yang selanjutnya apa itu? Oh ya, itu gambar apa itu? Oke, kepala silinder. Kepala silinder yang seperti apa itu? Hah? Yang mengalami apa? Pakat ya, sehingga mungkin ini olinya tadi yang kering ya, atau olinya lupa diganti misalnya, maka bisa menyebabkan lama-lama silindernya tersebut akan mengalami karat ya. Jadi itu salah satu fungsinya. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang bertanya? Oke, Alam silakan. Apakah bagi mobil bensin dan diesel sama? Oke, pertanyaan dari temannya. Oli untuk mobil bensin dengan oli untuk mobil diesel itu sama atau berbeda? Berbeda. Coba, ada yang bisa mengungkapkan pendapat? Ya. Oke, ya. Kata temannya olinya itu diesel lebih kental daripada oli bensin. Benar atau enggak? Benar. Ya, kemudian yang bisa menambahkan? Silakan. Oke, ya setuju nggak tuh? Kalau seri atau kode untuk diesel dengan bensin itu berbeda. Setuju? Nah, terus jawaban temannya? Betul ya. Jadi pertanyaan temannya tadi apakah berbeda antara mesin bensin dengan diesel? Ya bisa saja berbeda, tapi dengan inovasi biasanya juga ada oli yang dibuat untuk multi ya. Jadi dia bisa untuk diesel ya, bisa untuk gasolin engine atau bisa untuk bensin ya. Ada tapi peruntukannya biasanya dibedakan ya, karena diesel itu apa? Dia tenaganya lebih besar kan, jadi memerlukan pelumasan yang lebih baik ya. Jenis-jenis minyak pelumasan ya, kalau kita lihat di gambar ini kira-kira sama nggak dengan yang ada di meja? Sama ya. Jadi ini oli dalam kemasan ya, botol atau kaleng dengan kemasannya tersebut ada informasi tentang jenis minyak pelumasnya ya. Oke, yang pertama kekentalan oli ya, atau bisa
tujuan pembelajaran kita sebelumnya tadi ya, mengenal apa itu SAE, ya apa itu api, maka ketahui bahwa kekentalan itu biasanya dikeluarkan dari standar SAE. Kekentalannya jika semakin tinggi angka indeksnya maka semakin baik kualitas olinya. Ya, atau sebaliknya, semakin rendah angka SAE-nya maka semakin rendah juga kualitasnya. Ya. Kemudian di oli juga dikenal dengan dua istilah. Ada oli single grade dan oli multi grade. Nah, nampak di situ nanti kita lihat ya, kita identifikasi dari oli-oli yang ada di sini mana termasuk yang single grade, mana yang termasuk di multi grade ya. Apa itu oli single grade? Jadi oli yang memiliki satu macam kekentalan, jadi satu kondisi aja. Ya, jadi satu kondisi kekentalan saja, misalnya kondisi dingin saja, terbang saja ya, yang bisa dipakai. Kalau yang multi grade ya biasanya itu di daerah-daerah dengan musim dingin ekstrim. Kemudian kalau untuk yang multi grade, contohnya SAE 5W20 ya, artinya ya 5 suhu terendah ya, yang untuk indeks angka kekentalan olinya. Kemudian winter, W itu winter, jadi untuk suhu dingin. Kemudian 20-nya untuk suhu maksimal titik didihnya 100 derajat Celcius. Jadi dia bisa dimanfaatkan untuk suhu dingin, olinya nggak beku ya. Tapi ketika suhunya panas normal, dia juga tetap bekerja dengan optimal. Itu ya. Ini tabel suhu seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, ada suhu SAE 20. Oke, kalau dari yang Ibu jelaskan tadi antara multi grade sama single grade, maka kalau kita lihat tabel ini, yang bagian atas ini single apa multi? Single apa multi? Single ya, karena dia hanya satu kan keterangannya, terdiri dari satu jenis kekentalan ya. Kemudian yang bawahnya multi ya, karena dia bisa untuk dua kondisi ya, dua jenis kekentalan. Nah, kemudian selain jenisnya, tingkat kekentalannya juga ditentukan oleh standar API ya, atau American Petroleum Institute. Jadi badannya juga menentukan klasifikasi mesin, perumahan mesin ya, dengan huruf S ya. Jadi nanti ada kode S ya untuk mobil bensin atau untuk oli yang digunakan pada engine bensin. Kemudian ada yang digunakan huruf C ya untuk kode ya, kode diesel. Oke ya, kita lihat video, silakan disimak penjelasan mengenai SAE dan API ya.
Untuk kegiatan selanjutnya kita akan berdiskusi ya di beberapa kelompok menjadi 3 kelompok berdasarkan kategorinya saja ya, di kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Jadi yang akan kita bahas yaitu menganalisis dan menentukan serta membandingkan jenis oli pelumas ya. Jadi jenis oli pelumas itu termasuk ke dalam jenis oli yang digunakan untuk engine bensin atau engine diesel ya, sesuai dengan peruntukannya itu apa ya. Ini gua ada LKPD. Jadi ini untuk kelompok 1 ya, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Bahan ajarnya untuk informasi mengenai apa yang ada di LKPD ya, silakan dibuka apa yang akan diperintahkan di situ ya di dalam LKPD-nya. Jadi perintah di LKPD-nya dibaca, apa tujuannya ya, silakan dibuka dulu. Nah ya, jadi kalian akan menentukan dan menganalisis ya oli yang digunakan untuk oli yang ada pada gambar yang ada di LKPD ya. Sekarang diminta perwakilan kelompoknya silakan diambil ya, 3 atau 4 ya, silakan perwakilan kelompoknya juga silakan. Ya, baik ya. Wah, kecil 1. Ini ya, apa ya? Oke. Oke ya, silakan dibaca LKPD-nya, silakan dikerjakan. Ya, jadi perintahnya di situ apa? Ya, buka LKPD-nya, mana LKPD-nya tadi? Nah, nih ya, lihat halaman belakang. Nah, ya. Jadi kita melihat ya seperti terlihat di sini ya, itu ada gambar olinya, kemudian kita punya benda nyatanya ya, silakan dibaca ya, kira-kira sesuai dengan yang SAE-nya tadi yang mana di sini, dicari coba. Yang ini juga coba ya. Jadi per kelompok silakan mencari informasi mengenai oli yang ada di sini. Nah, ya. Kalau untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak silakan mencari dari sumber lain ya, bisa dari bahan ajar yang sudah dibagikan ya, maupun kalau bawa HP ya. Ya. Nah, ya ini ya, kira-kira mana SAE-nya? Mana ini sebetulnya ya? Ya, SAE-nya mana? Ya, berarti dia untuk ini ya, misalnya bor gasolin ini. Ya. Bisa nama Lisel. Ya, silakan ditulis. Ya, ya ditulis. Silakan ditulis. Ya. Nah, ya. Udah paham ya maksudnya? Ini mana nih? Oh ya ini ya. Kira-kira dia termasuk apa ini? Ya, kan di kolomnya atau di tabelnya udah ketahuan ya. Dia multi atau single, tergantung kodenya atau serinya. Oke ya.
Sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A mempresentasikan ini analisa oli. Satu, yang pertama oli federal basic. Apinya APSC, sayanya 10 watt sampai 30. Mesin BT itu tergolong jenis oli multigrade. Terusnya oli merek Motul dengan kode sayanya 20, mesin bensin, jenis oli multigrade. Dan merek oli Valvoline api dengan kode api CI SAE 5, mesin diesel, peruntukan untuk mesin diesel, dan jenis oli multigrade. Oke ya, udah tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi mereka sudah menentukan perbedaan mana yang multigrade, mana yang single grade ya, dan peruntukannya untuk engine bensin atau diesel. Selanjutnya kelompok 2, silakan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya mewakili dari kelompok 2 yang akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Pertamina Enduro kode api SL dan SAE 10W sampai 30, termasuk peruntukan mesin bensin dan jenis oli multigrade. 2. SYO Suzuki kode api SG kode SAE 20 sampai 50, peruntukan mesin bensin dan termasuk multigrade. Pertamina Meditran kode api CH kode SAE 15W sampai 40, peruntukan mesin diesel termasuk multigrade. Oke ya. Dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sudah masuk kesempatan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil kesimpulan secara keseluruhan. Merek oli Sail kode api SN, kode SAE AE OWB, peruntukan mesin bensin, oli multigrade. 2. Prima XP kode api SL, kode SAE 20W, peruntukan mesin bensin, jenis oli multigrade. Merek oli Meditran kode api JF, kode SAE 40, peruntukan mesin diesel, jenis oli single grade. 4. Pantera kode api SG SAE 10 30, peruntukan mesin bensin, jenis oli multigrade. Oke ya, terima kasih. Kita coba tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Jadi itu ya, semua kelompok sudah bisa yang mana yang namanya multigrade, mana yang namanya single grade ya, kemudian peruntukannya, jika SAE-nya itu berapa, berarti tingkat kekentalan olinya berapa ya. Siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, silakan Alanka. Pada akhir pembelajaran pada pagi hari ini adalah satu, sistem pelumasan sangat penting karena melindungi mesin dari gesekan, mencegah karat dan memperpanjang usia mesin. 2. Dalam memilih oli mesin kita harus mempertahankan
kode yang tertera pada oli mesin dengan melihat kode CAE dan AT serta GASU. 3. Oli mesin sangat penting sekali untuk melihat kekentalannya dan kualitasnya. Jika oli terlalu lama akan menyebabkan turunnya kualitas oli. Ya, terima kasih. Oke, ya, jadi itu kesimpulannya. Kesimpulan dulu yang belum kita. Nah, jadi kita sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya, bahwa katanya tadi sudah disampaikan harus sesuai dengan kebutuhannya ya. Kita sudah mengetahui dan bisa membandingkan ya jenis-jenis oli tersebut. Sebelum kita lanjut lagi ya, untuk meningkatkan pemahamannya, tadi sudah disebutkan bahwa kodenya itu ada yang misalnya SL ya. Berarti kalau dia SL dia bentukannya untuk apa? Bensin apa diesel? Bensin. Ya, kalau dia CF? Diesel. Ya, jadi seperti itu. Oke ya, jadi semua kelompok sudah mengumpulkan dan sudah melaksanakan tugasnya, diskusi ya sesuai dengan yang ada atau tertulis di AKBD-nya. Kemudian selanjutnya ya, ini pada soal evaluasi untuk melihat pemahaman kalian terhadap materi kita pada hari ini. Silakan diisi ya dengan baik. Kemudian nanti waktunya sekitar 10 menit. Silakan dikerjakan soalnya untuk evaluasi. Ya, boleh dicari atau hilang ya jawaban benar. Buat nama. Ya, tulis namanya. Oke, soalnya ada 10 pilihan. Buat nama, Bu. Silakan